Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Ciang sudah di vlog. Oke, baik guys, guys. Lama ya guys, buat konten-konten cerita dulu ini ya guys. Ini aku bikin lagi ya guys, setelah konten mukbang sekian lamanya. Kini aku selingi kontennya ya. Konten ini adalah kisah Giulia Tovana, sang penjual racun yang memakan 600 korban guys. Penjual racun guys, makan ini lebih parah dari racun-racun yang lain guys. Ini aku langsung saja ceritakan ya guys. Giulia Tovana merupakan seseorang wanita asal negara Italia yang lahir pada zaman Renaissance. Sejak kecil, kepintaran Giulia Tovana sudah terlihat, terutama kelestariannya terhadap bidang obat-obatan, guys. Oh, ketertarikannya, guys. Sorry, salah. Jadi dia tuh sejak kecil sudah gini nih, guys, semua ya. Sudah tertarik pada bidang medis, bidang obat-obatan gitu loh, guys, kayak sekolah farmasi mungkin ya, sekolah obat-obat gitu guys. Setiap hari ia mengunjungi toko ramuan obat terdekat hanya untuk belajar mengenai isi dari obat-obat tersebut guys. Kegiatan itu tak pernah berhenti dan terjadi setiap hari guys. Jadi dia itu kunjungi toko gitu loh, mengunjungi toko obat untuk mempelajari obat-obat itu guys. Ketika dia sudah beranjak dewasa ya guys, tumbuh menjadi seorang wanita yang memiliki paras wajah yang begitu cantik dan mempesona ya guys. Tak hanya itu, kepintaran yang dimilikinya menjadi pelengkap segalanya guys. Ketika dewasa, Giulia Tovana yang juga memiliki ketertarikan terhadap bidang kosmetik, mendirikan bisnis kosmetik yang terkenal di zaman tersebut guys. Nah, kecantikan dan kepintarannya guys, kecantikan dan kepintarannya menutupi segala yang telah dilakukan wanita ini guys. Berselimutkan itu semua, ia ciptakan sesuatu yang menyeramkan sekaligus menjadi berkah bagi para istri di masa Renaissance, zaman dimana jurang antara wanita dan pria begitu jauh guys. Ini adalah kisah-kisahnya guys, aku langsung bacakan. Yang pertama adalah percikan api terbentuknya racun guys. Nah, pada abad ke-17 guys, jurang perbedaan antara wanita dan laki-laki sangatlah besar. Seperti wanita yang tidak mendapatkan pendidikan, sedangkan kaum laki-laki mendapatkan pendidikan yang sangat pantas. Diperbedakan jadi guys. Misalnya wanita itu ya kayak gitu, dibeda-bedakan di apa ya guys, maksudnya ya, dahulukanlah laki-laki guys yang lebih mendapatkan pendidikan yang pantas guys saat itu guys, dibandingkan wanita. Hal tersebut terjadi terhadap semua kasta wanita saat itu, tidak terkecuali para kaum bangsawan guys, membuat kebanyakan para wanita tersebut tidak dapat membaca ataupun menulis guys. Mungkin nggak kalau wanita tapi anaknya kaum bangsawan itu boleh masuk guys, keturunan bangsawan mungkin ya. Para wanita tersebut hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang istri yang penurut dan melayani suaminya dengan baik guys. Praktek pernikahan yang terjadi kala itu cukup mengerikan untuk dibawa ke era saat ini. Sebab jika seseorang laki-laki menyukai perempuan itu, tidak peduli perempuan itu tidak menginginkannya atau bahkan telah memiliki pasangan yang kelak dan mempersuntingnya dengan menggunakan uang, hal tersebut akan selesai saat itu juga guys. Berarti yang disokok guys, sing lanangnya disokok gitu. Nah, orang tua perempuan akan diberikan sejumlah uang dari pihak laki-laki secara otomatis. Kepemilikan wanita secara menyeluruh berada pada suaminya guys. Jadi kalau mau nikah di sana meskipun dari zaman itu ya guys, waktu zaman itu ya mas, kalau kataku, menurutku, kalau mau nikah dulu, kalau nikah di situ kalau diceritain ya guys, itu dikasih apa ya guys, dihadiahi uang gitu, cuma bayar gitu loh, kawin itu bayar guys, nggak mungkin nggak pakai penghulu gitu loh guys.
Dan pada abad ke-14 pula terjadi KDRT menjadi yang hal sangat biasa saat itu. Para suami akan memukuli istrinya hingga babak belur, seakan tak ada lagi arti sebagai seorang istri. Hal tersebut memicu Giulia Tovana menciptakan sebuah racun mematikan yang mampu membuat para korban yang meminumnya mati secara perlahan, guys. Nah, fakta menariknya adalah kebanyakan pelanggan dari Giulia Tovana merupakan istri-istri yang disiksa oleh suaminya, guys, yang diakibatkan oleh keputusan yang dimiliki para istri tersebut. Nah, yang kedua, Giulia Tovana ini adalah seorang pebisnis kosmetik, guys. Nah, selain memiliki ketertarikan lebih terhadap ramuan obat-obatan, ya guys, Giulia Tovana juga memiliki ketertarikan terhadap bidang kosmetik, guys. Maaf, saya sebut tadi. Hal tersebut dituangkan olehnya melalui dibangunnya bisnis kosmetik yang cukup terkenal di abad ke-17. Selain itu, fungsi dari bisnis kosmetik ini untuk menutupi penjualan produk utama dari Giulia Tovana. Nah, aku lanjutin ya, guys. Tunggu, guys. Nah, sehingga tidak ada satupun orang yang akan curiga terhadap aktivitas jual beli yang terjadi di toko Giulia Tovana. Yang ketiga adalah Aqua Tovana yang menelan banyak korban, guys. Aqua Tovana ini merupakan racun yang sangat kuat dan membuat para korbannya mati secara perlahan tanpa diketahui, guys. Waduh. Sebab Aqua Tovana tidak memiliki warna, aroma, atau bahkan rasa, membuatnya sama sekali tidak terdeteksi keberadaannya oleh si korban, guys. Aqua Tovana ini sendiri terdiri atas 3 bahan, yaitu arsenik, timah, dan belladonna, guys. Waduh, ini bahan-bahan aneh-aneh, guys. Membuat semuanya semakin menarik adalah botol yang digunakan Giulia Tovana terhadap Aqua Tovana, di mana ia tidak menggunakan botol mengerikan atau membuat seseorang curiga terhadap isi yang ada di dalam botol tersebut. Ia menggunakan botol yang sangat cantik seperti tempat kosmetik. Botol yang sangat cantik tersebut ditaruh bersamaan dengan kosmetik yang berada di tempat berhias, membuat siapapun termasuk sang suami tak akan curiga bahwa botol cantik tersebut adalah racun yang suatu saat akan mencabut nyawanya, guys, mencabut nyawa suaminya. Penjualan Aqua Tovana ini sangatlah berisiko, sehingga dalam bertransaksi Giulia Tovana sangatlah berhati-hati, guys. Nah, setiap pembeli yang akan membeli Aqua Tovana ini memiliki kode rahasia, dan sebelum ia memberikan racun tersebut, maka Giulia Tovana akan mengecek dengan ketat background dari pembeli tersebut, guys. Seperti dari mana asal mengetahui tempat ini, atau siapa yang merekomendasikan perempuan tersebut, dan masih banyak lagi, guys. Jadi detail, guys, mungkin sampai gak ketahuan ya. Hebat nih. Dalam proses jual beli, Giulia Tovana dibantu oleh anak perempuannya dan sejumlah karyawannya, guys. Aduh, karyawannya gak bener bisa, guys. Penggunaan Aqua Tovana hanya cukup menggunakan 4 kali dosis saja dan dapat dituangkan pada wine atau bahkan sup. Pada dosis pertama, sang suami hanya akan merasakan gejala flu saja, sehingga dokter yang akan memeriksa korban pun memberikan kesimpulan bahwa korban mengalami demam biasa serta memberikan beberapa obat, guys. Hebat, guys. Pada dosis kedua akan mengalami dehidrasi, diare, perut panas, dan sesak napas. Pada dosis ketiga, korban akan merasakan penyakit yang lebih parah dari sebelumnya, guys. Nah, dan dosis keempat atau terakhir adalah korban akan meninggal, guys. Hati-hati, guys. Begitu, guys. Bahaya nih, guys. Racun ini menjadi jalan yang paling dipilih oleh para istri sebab memiliki jeda waktu untuk suaminya berobat dan menuliskan warisan untuk istrinya yang berbakti pada sang suami, guys. Ya mungkin karena gara-gara itu jadi siksa, guys, istri sama suami akhirnya melakukan seperti ini, guys, istrinya. Makanya, guys, kalau kalian punya istri gitu, jangan disiksa, guys. Rawatlah seperti bidadari, ya, guys. Aku belum tahu. Ya, pokoknya gitu ya. Dan yang terakhir, guys, adalah akhir kehidupan Giulia Tovana yang sangat konyol, guys. Kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Giulia Tovana sebagai penjual racun Aqua Tovana yang sangat mematikan tersebut berakhir dengan sesuatu yang sangat konyol. Nah,
Salah satu pembeli dari Giulia Tovana membatalkan niatnya ketika sang suami akan memakan subuatannya. Kepanikan terlihat dari wajah sang istri suaminya ini mencurigai sesuatu yang berada di dalam sup tersebut, guys. Melalui paksaan yang cukup keras hingga akhirnya sang istri mengakuinya. Giulia Tovana yang mendengar kabar tersebut sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan perempuan tersebut. Kemudian ia menyembunyikan diri ke dalam suatu gereja, guys. Dan tak butuh waktu lama, guys, ia pun diusir dari gereja akibat kabar simpang siur yang terjadi bahwa Giulia Tovana meracuni sungai di Italia, guys. Berakhirlah ia dengan bertemu ajalnya melalui hukuman yang telah ditentukan, guys. Nah, melalui cerita kali ini kita bisa mengambil kesimpulan, guys, bahwa pembunuhan yang terjadi tersebut selesai dengan jumlah korban yang cukup fantastis, guys. Sekitar 600 orang melalui sesuatu kekonyolan yang dilakukan oleh pembeli yang tidak siap untuk membunuh sang suami, guys. Entah hal ini merupakan sesuatu yang dibenarkan atau tidak sebab memicu terjadinya pembunuhan, guys. Sorry, guys, tadi kelewat ya, guys. Nah, yang ini ya, guys, Aqua Tovana yang menelan banyak korban, guys. Aqua Tovana merupakan racun yang sangat kuat dan membuat para korbannya mati secara perlahan tanpa diketahui. Sebab Aqua Tovana tidak memiliki warna, aroma, atau bahkan rasa, membuatnya sama sekali tidak terdeteksi, guys. Nah, saat membeli itu ya, guys, hanya cukup Aqua Tovana ini yang cukup digunakan sebanyak 4 kali, guys. 4 kali dosis. Pada dosis pertama, sang suami hanya merasakan gejala flu saja, sehingga dokter yang akan memeriksa korban pun memberikan kesimpulan bahwa korban mengalami demam biasa dan memberikan beberapa obat, guys. Dosis yang kedua akan mengalami dehidrasi, diare, perut panas, dan sesak napas. Nah, pada dosis ketiga, korban akan merasakan penyakit yang lebih parah dari sebelumnya. Yang keempat, atau terakhir, korban tersebut akan meninggal. Racun ini menjadi jalan yang paling dipilih oleh para istri sebab memiliki jeda waktu untuk suaminya berobat dan menuliskan warisan untuk istrinya yang berbakti pada sang suami, guys. Akhir kehidupan Giulia Tovana yang konyol. Kisah pembunuhan yang dilakukan Giulia Tovana sebagai penjual racun Aqua Tovana yang sangat mematikan tersebut berakhir dengan sesuatu yang sangat konyol. Salah satu pembeli dari Giulia Tovana membatalkan niatnya ketika sang suami akan memakan sup buatannya. Nah, kemanikan terlihat dari wajah sang istri ini, guys, yang membeli itu ya, guys. Membuatnya suami istrinya ini, guys, mencurigai sesuatu yang berada di dalam sup tersebut. Melalui paksaan yang cukup keras hingga akhirnya sang istri mengakuinya, guys. Giulia Tovana yang mendengar kabar tersebut sempat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan perempuan tersebut. Kemudian ia menyembunyikan diri ke dalam suatu gereja. Dan tak butuh waktu lama, ia pun diusir dari gereja tersebut akibat kabar simpang siur yang terjadi bahwa Giulia Tovana meracuni sungai di Italia. Nah, dan ia berakhir dengan bertemu ajalnya melalui hukuman yang telah ditentukan sendiri pada zaman itu, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Makanya, guys, kalau yang sudah menikah, punya istri ya, dirawat dengan benar istrinya, guys. Jangan sampai istri melakukan kayak gini ya, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Saya tunggu dari vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.